pertarungan gelar MotoGP 2022 memasuki fase krusial. 3 balapan tersisa, top 5 hanya dipisahkan 40 poin. Namun sorotan terbesar tentu saja duel antara Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Setelah Grand Prix Thailand yang berlangsung basah, rider Yamaha Fabio Quartararo hanya unggul 2 poin saja atas bintang Ducati Francesco Bagnaia dan 20 angka dengan Alex Espargaro dari Aprilia. Tak hanya itu, sekarang penantang gelar pun bertambah. Secara matematis, dua pengendara Ducati lain, Enea Bastianini dan Jack Miller, masih memiliki peluang untuk menjadi juara dunia. Sebelum balapan final di Valencia, Spanyol, MotoGP dijadwalkan lebih dulu menyambangi Phillip Island, Australia, dan Sepang, Malaysia. Dua Grand Prix ini kemungkinan kembali bakal diwarnai hujan. Jika skenario itu terjadi, maka potensi masalah bagi Quartararo dan Yamaha. Ditambah lagi, El Diablo masih harus melawan rombongan Ducati yang telah diinstruksikan untuk membantu Bagnaia. Di Buriram, Thailand, terlihat sejumlah pembalap yang piawai di trek basah alias Rainmaster seperti Miguel Oliveira dan Marc Marquez dapat memengaruhi persaingan. Miller juga punya misi persoalan menghadapi GP Australia. Kendati siap membantu Bagnaia, ia tentu tidak mau melewatkan kemenangan di home race-nya, terlebih karena kansnya meraih gelar masih terbuka. Selain itu, The Thrill ingin jadi Australia pertama setelah Casey Stoner yang memenangi balapan kelas Premier di Phillip Island. Kesuksesan terakhir wakil tuan rumah terjadi pada musim 2022. Namun, yang juga menarik ditunggu adalah bagaimana respon Quartararo dan Yamaha. Sejak crash di GP Belanda, juara dunia bertahan MotoGP ini seperti kesulitan menjaga performa. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memiliki rasa hormat kepada Fabio Quartararo yang merupakan rival terbesarnya pada MotoGP saat ini. Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo bisa dibilang menjadi dua pembalap terbaik pada MotoGP dalam 2 musim terakhir. Fabio Quartararo menunjukkan sinarnya sejak musim debut tahun 2019 dan akhirnya menjadi juara MotoGP 2021. Adapun Francesco Bagnaia begitu pecah telur dengan kemenangan pertama di Aragon pada tahun lalu. Dia sulit untuk dihentikan. Persaingan untuk gelar juara pun berpusat di antara kedua nama tersebut. Menariknya, walau terlibat persaingannya cukup ketat, ada rasa hormat yang ditunjukkan oleh kedua pembalap. Tidak ada perseteruan di antara keduanya seperti yang jamak terjadi pada MotoGP sebelumnya. Bagnaia misalnya, walau berguru kepada Valentino Rossi, kecenderungan detektor untuk menciptakan musuh di lintasan tidak diturunkan kepada dirinya. Quartararo pun demikian, kecuali ketika merasa diperlakukan tidak adil. Quartararo tak sejahat julukannya, El Diablo alias si iblis dalam tingkah lakunya. Ada rasa hormat yang besar, yang mana ini merupakan hal terpenting, kata Bagnaia. Kami benar-benar sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Saya bertemu dengannya saat presentasi tim saya di Italia, yang dirilis di Spanyol dan Italia. Sejak saat itu kami hampir selalu berlomba bersama, ujar Bagnaia. Pada MotoGP, Bagnaia dan Quartararo sudah bersaing bersama sejak tahun 2015. Saat itu, keduanya sama-sama berlomba di kelas Moto3. Baik Bagnaia dan Quartararo sama-sama baru mengemas 1 gelar juara dunia. Mengingat persaingan yang makin ketat jelang akhir musim, kemungkinan penentuan gelar terjadi pada race penutup di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia yang sangat besar. Tentunya itulah yang diharapkan. Jack Miller kini masuk perburuan gelar juara MotoGP 2022. Podium kedua di Grand Prix Thailand membawa nama Jack Miller masuk dalam perebutan titel kejuaraan dunia MotoGP musim ini. Tidak lagi 3 pembalap, melainkan 5 rider kelas Premier yang berpeluang menyegel gelar juara dunia MotoGP. Menambah perolehan jadi 179 poin, Miller secara matematis bisa menyandang status kampiun pada akhir tahun. Dengan selisih 40 poin dari Fabio Quartararo, juga berkaca terhadap 3 balapan tersisa, trailer Miller diprediksi dapat memangkas jarak, apalagi jika melihat tren positif sang pembalap Ducati sejak Sachsenring. Dalam 8 perlombaan terakhir, Miller konsisten naik podium sebanyak 5 kali, termasuk 1 kemenangan di Motegi 2 pekan lalu. Dari catatan ini, hasil buruknya hanya ketika meraih finish ke-18 di GP San Marino.
Secara total, Miller telah mencetak 88 poin sejak summer break sejauh ini, bersanding dengan Francisco Bagnaia yang mengumpulkan 111 poin, serta Inia Bastianini dengan torehan 75 poin. Ini semua dihitung mulai dari seri Silverstone. Walau sekarang diunggulkan, Miller rupanya tidak terlalu memikirkan soal potensi menjadi juara dunia MotoGP. Baginya yang terpenting adalah tampil bagus hingga seri penutup GP Valencia pada November nanti. Ya, itu belum tentu berhasil, tapi kami akan terus melakukannya. Kalau memang ditakdirkan, ya begitulah. Saya akan terus mencoba yang terbaik dengan cara apapun. Pecco melakukan pekerjaan yang fantastis hari ini dengan membuat keuntungan besar setelah akhir pekan yang sulit di Motegi. Jadi ini benar-benar hari yang luar biasa bagi tim dan saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada mereka. Mereka belum menyerah, mereka mendorong kami berdua sampai akhir dan semoga kami bisa memberi mereka semacam hadiah untuk semua kerja keras. Saat hujan deras mengguyur sirkuit internasional Chang, Miller segera diplot sebagai salah satu favorit pemenang. Hal ini berdasarkan fakta yang akan kemampuannya dalam mengatasi kondisi trek basah. Tetapi Miller mendapatkan perlawanan ketat dari Miguel Oliveira. Pembalap KTM itu kini membuktikan diri sebagai spesialis wet race, menyusul 2 kemenangan di Mandalika dan Buriram pada musim ini. Yang menarik justru adalah Miller sempat mewaspadai Danilo Petrucci. Meski statusnya pembalap pengganti Joan Mir, Petrucci mengendarai Suzuki GSX-RR dianggap bakal bisa merepotkannya. Secara umum saya tahu saya akan cukup kencang. Saya tahu Miguel akan sangat cepat dan saya tahu Joan Zarco akan sangat cepat. Kami adalah tipe dari ketiganya yang bisa beradaptasi. Sejujurnya saya sedikit gugup tentang Petrucci, mengira dia mungkin datang dari belakang, ucap Miller. Itu adalah hari yang baik. Balapan positif lainnya, akhir pekan positif lainnya secara umum. Motornya bekerja dengan baik pada setiap lap. Kami mampu terus meningkat. Seperti di Motegi, saya sempat kecewa dengan kualifikasi karena mengalami masalah. Tapi kami mampu bangkit kembali ke hasil yang layak dan itu adalah balapan yang sangat bagus. Pungkas pembalap asal Australia itu. Motivasi dari Miller bikin Bagnaia pede di MotoGP Thailand. Francisco Bagnaia melontarkan pandangannya terkait Joan Zarco yang tak kunjung menyalipnya di MotoGP Thailand pada Minggu 2 Oktober 2022 lalu. Akibat hal itu, Ducati dituding melakukan team order. Ducati memang gagal memenangi balapan di sirkuit Buriram yang sangat basah, namun mereka menempatkan 2 pembalapnya di podium di bawah Miguel Oliveira. Tentu saja hal itu sangat memuaskan jika mengingat sepanjang latihan bebas hingga kualifikasi mereka melintasi trek kering. Bagnaia yang menghuni peringkat ketiga mengutarakan pendapatnya. Kami memiliki semua dengan sempurna. Saya menjalani pemanasan terbaik dalam hidup dan ketika saya lihat turun hujan saya pun gugup, ujarnya. Kemudian Jack menghampiri saya dan mengatakan bahwa saya perlu percaya diri. Wajar jika anak didik Valentino Rossi gelisah ketika melihat cuaca buruk. Performanya kurang meyakinkan saat berhadapan dengan hujan lebat di Asia. Ia finish di P15 di MotoGP Indonesia dan gagal menuntaskan lomba di sirkuit Motegi, Jepang. Saya tahu potensi saya bisa lebih baik daripada di Mandalika atau Jepang. Mungkin tidak akan naik podium tapi bisa sampai ke 5 teratas. Saya tahu jika Oliveira, Miller, dan Zarco akan berada di depan karena mereka yang tercepat dalam kondisi ini. Saya ingin terus dekat dengan mereka. Saya kira kemarahan di Jepang sangat membantu melesat dengan mereka. Itu sulit karena kami tidak melaju dalam kondisi ini. Sulit memprediksi tekanan ban. Hari ini, itu lebih dari pertanyaan tentang tidak ada pengalaman dalam kondisi basah di sirkuit ini. Bagnaia mesti berduel dengan Marc Marquez yang di atas kertas juga jago menaklukkan lintasan basah. Saya melihat bahwa saya harus bertarung dengan Marc Marquez dalam waktu 1 detik dan dia makin dekat dengan kami. Ketika dia mencoba menyalip saya sadar kehilangan waktu dalam pengereman dan terus mencoba meningkatkannya. Pecco mencoba menerka alasan Zarco tidak mendahuluinya pada lap pertama, meski peluangnya sangat terbuka.
Saya kira itu alasan satu-satunya Zarco tidak mencoba menyalip saya. Dia mengerem sangat baik dan tidak bisa menutup pintu dengan lebih baik. Lalu itu terlalu beresiko saat mencoba menyalip. Setelah itu saya berterima kasih kepada mereka karena tidak mengambil resiko tersebut. Sekarang pembalap nomor 63 itu hanya tinggal 2 poin dari Fabio Quartararo yang pulang dengan tangan hampa karena finish P17. Gap yang sangat kecil menjadikan 3 balapan sisa kian berat. Sekarang semua akan meningkat. Saya akan harus sangat cerdas dalam 3 balapan terakhir karena saya kira kami punya banyak potensi. Saya tidak bisa mengulangi kesalahan di Jepang atau paruh pertama musim ini. Ia mengungkapkan, kami tahu akan dingin di Australia dan kami harus beradaptasi, tapi saya kira kami akan kompetitif. Pungkas pembalap asal Italia itu.